It's Nafi and welcome to my home video. Hari ini Nafi akan nge-review beberapa koleksi winter album. Winter book maksudnya ya. Review buku-buku Nafi, tapi ini bukan koleksi terbaru, tapi ini adalah salah satu koleksi buku yang pernah Nafi baca sebelumnya, dan menurut Nafi adalah salah satu buku yang worth it buat kalian beli atau kalian baca melalui situs e-book, atau kalau misalnya kalian mau beli hard filenya, kalian bisa pergi ke toko buku terdekat dari rumah kalian, di Gramedia, di Gunung Agung, atau misalnya kalian males nih mager kemana-mana, kalian bisa cek aja di Tokopedia atau Shopee, sama mungkin ada di toko orang kali ya. Karena ini adalah salah satu review-review buku dari aku yang sangat bagus sih. Dan kalian kalau misalnya pemula nih mau terjun ke dunia perbukuan dunia apa tuh ya, maksudku tuh kayak gini loh, kalian itu pengen mengembangkan habit membaca atau memulai habit membaca, tapi kalian bingung nih buku-buku apa sih yang seharusnya aku baca, atau untuk meningkatkan mood lah istilahnya, itu kalian itu mau baca buku yang seperti apa. Kalau Nafi akan ngasihin kalian rekomendasi untuk pemula itu buku-buku yang bertema fiksi ya, karena menurut Nafi sendiri buku-buku Nafi yang Nafi review ini bisa membuat kalian itu jadi gemar membaca karena bagus banget. Ada beberapa buku-buku yang udah aku review sebelumnya yang merupakan adaptasi dari Netflix. Mungkin ada dari kalian yang notice kalau buku yang Nafi baca itu adaptasi dari webtoon dan film juga gitu, karena memang Nafi itu suka banget sama novel-novel yang sudah diangkat menjadi sebuah film gitu ya. Jadi film dulu baru novel. Jadi pas waktu baca novelnya ya seperti itu. Jadi kayak udah ke spoiler, dan menurut Nafi novel sama filmnya bagus semua sih. Jadi tidak ada yang mengecewakan gitu menurut Nafi ya. So kali ini Nafi akan nge-review novel karya Kak Risa Saraswati, yaitu Mada. Nah, kalau kalian udah lihat filmnya ya, film sama bukunya ini udah kayak tidak berkaitan sama sekali kalau menurut Nafi ya. Kalau di film mungkin adanya tuh Ivana tuh siapa tuh Nafi lupa. Tapi kalau di novelnya itu lebih ke kayak kehidupannya Kak Risa bersama dengan teman-teman Peter CS-nya yang baru gitu. Karena kan kalau kalian udah baca Gerbang Dialog Danur, itu kan memang pengembangan ceritanya tuh kayak semisal Kak Risa ini udah beranjak dewasa, dan akhirnya si Peter CS ini kayak menghilang gitu loh, karena Peter CS merasa kalau si Risa ini udah kayak dewasa dan gak memperdulikan mereka lagi. So mereka sampai berapa tahun gitu kepisah dan akhirnya ketemu lagi. Nah selama mereka kepisah itu ternyata Peter CS ini ada di suatu sekolah angker. Jadi sekolah yang memang banyak banget penghuninya yang seusia sama Peter CS. Jadi mereka suka di situ. Nah, si Mada ini menceritakan teman-teman barunya Peter CS dari sekolah angker tersebut. Jadi selama mereka di sana tuh ngapain aja sih? Terus Kak Risa juga menyampaikan beberapa cerita-cerita hantu yang Kak Risa temui, dan menurut aku cerita-ceritanya ya lumayan bagus dan menyentuh banget ya. Dan aku kayak berharap mudah-mudahan hantu-hantu yang diceritakan sama Kak Risa ini, mereka semua bisa pulang kembali ke Tuhan dengan selamat ya. Mereka dipertemukan dengan orang-orang yang mereka cintai dan sayangi gitu. Karena ketika aku membaca buku ini tuh ada kayak semacam emosional gitu loh, agak emosional gitu loh. Apa istilahnya ya? Emotional bonding gitu loh. Yang membuat aku semacam akhirnya menaruh simpati kepada mereka, walaupun aku sendiri tidak bisa melihat mereka, tapi aku merasa kayak ya kehidupan orang-orang yang diceritakan sama Kak Risa di sini itu tidak seberuntung kita ya guys ya. Tapi menurut aku mereka adalah orang yang paling bahagia karena mereka punya seseorang yang mereka sayangi dan cintai gitu loh. Kalau saya kan nggak ada. Mereka bisa menemukan cinta mereka bisa menemukan ketenangan, kenyamanan gitu. Sementara mungkin bagi kalian semua yang masih belum bisa menemukan
hal-hal semacam itu di umur kalian yang mungkin udah dewasa, dan pas kalian ingat-ingat lagi masa kecil kalian itu tidak seindah seperti milik Peter CS atau hantu-hantu yang pernah diceritakan sama Kak Risa di sini. Mungkin kalian akan relate sama beberapa cerita-cerita dari hantu-hantu yang pernah Kak Risa ceritakan di bukunya gitu. So, untuk penyampaian ceritanya sendiri bahasanya lugas, bahasanya sederhana dan gak terlalu bertele-tele. Bahasanya memang ngena, sederhana, yang lebih menekankan ke istilah inti gitu loh. Jadi kalian gampang paham sama artinya dan langsung menyentuh titik emosi kita ya. Menurut aku seperti itu. Pengembangan konfliknya tuh bukan konflik yang menurut aku kayak konflik yang gawat, enggak sih. Konflik-konflik yang long story short gitu loh. Jadi konflik yang long story short itu maksudnya gimana sih Kak? Jadi konflik yang panjang tapi intinya ya gitu. Bukan konflik yang bener-bener istilahnya tuh bener-bener kayak yang sangat gawat itu enggak. Maaf ya guys ya, aku tadi numpang minum bentar ya. Soalnya haus, tiba-tiba haus dong. Jadi konfliknya tuh kayak kalau kalian denger lagunya Taylor Swift yang Champagne Problem itu ya memang seperti itulah istilahnya. Jadi konflik di dalam novel ini tuh ketika teman-teman barunya si Peter CS ini kayak nyuruh kayak Peter CS supaya nggak deket-deket lagi sama si Risa. Karena si Risa dinilai udah punya dunia sendiri gitu loh. Dia sama kita berbeda banget gitu loh. Tapi Peter CS itu ada yang kayak setuju, ada yang enggak gitu loh. Ada yang kayak aku nggak mau ninggalin Risa karena Risa ini teman kita gitu loh. Yang lainnya tuh ya memang teman kita tapi dia udah kayak dewasa, udah besar, dia nggak butuh kita kayak gitu kan. Jadi itu adalah salah satu masalah yang menurut aku tuh bukan masalah yang besar, tapi itu patut banget untuk dipertimbangkan karena ini berkaitan sama hubungannya Kak Risa sama Peter CS, apakah masih berlanjut apa enggak. Karena kan menurut aku hubungan yang terjalin beberapa tahun ya, udah beberapa tahun sampai Kak Risa dewasa itu, hingga akhirnya Kak Risa bisa menjadikan mereka inspirasi gitu loh. Hingga akhirnya Kak Risa bisa punya nama karena mereka berlima ini. Kalau misalnya Kak Risa mungkin bukan seorang indigo, mungkin Kak Risa bisa menulis novel-novel yang lain, tapi mungkin tidak sebesar ketika Kak Risa menulis novel dari teman-temannya ini gitu loh, yang terinspirasi dari teman-temannya Kak Risa kayak gitu. Jadi menurut aku itu adalah salah satu Champagne Problem ya, problem yang nggak besar, cuma patut dipikirin gitu, patut istilahnya direnungin gitu. Kalau menurut aku sih itu pilihannya ada dua, antara dia harus meninggalkan atau memang dia harus berkomitmen supaya gimana nih jalinan hubungan kita ini masih langgeng, tapi aku juga harus balance sama kehidupan aku juga, seperti itu. Untuk alurnya ini aku juga ngeliat ada beberapa alur yang menurutku kayak dia tuh motong gitu loh. Jadi kadang dia menceritakan kelanjutannya kehidupannya dia sama Peter CS atau perkembangan hubungannya mereka gitu loh setelah ada masalah konflik, itu penyelesaian konfliknya tuh seperti apa. Sama ada beberapa Kak Risa tuh yang menambahkan cerita-cerita dari hantu yang pernah dia temuin sebelumnya. Jadi menurut aku agak nggak nyambung gitu loh, tapi masih yang comfortable untuk dibaca lah, masih kayak oke, ini rasanya untuk nyambung ke masalah Peter. Oh ini lagi mention masalah yang lain gitu loh, cerita yang lain kayak gitu. Jadi menurut aku bukunya itu masih enak dibaca lah, walaupun memang ada beberapa yang tidak nyambung gitu, karena memang dia menceritakan hantu lain yang ada beberapa kisahnya hantu lain yang tidak ada hubungannya sama masalahnya dia sama Peter CS kayak gitu. Tapi overall ini bagus banget. Aku kasih ini rating 8/10 ya. Karena aku lebih suka yang gerbang dialog Danur sebenarnya. Karena di situ aku menemukan kayak hubungan emosional gitu loh antara
Kak Risa sama Peter CS gitu loh. Dan aku suka banget sama friendshipnya mereka karena mereka itu tidak memandang ras atau apapun itulah. Kayak misalnya ya gue dulu juga kayak lu, gue dulu juga pernah hidup. Jadi bedanya kita apa? Bedanya lo masih hidup, gue udah mati. Tapi gue sama lu sama, gue pernah mengalami masa-masa ketika aku masih hidup, masih manusia, bukan kayak arwah kayak gini, kayak gitu. Dan aku pernah denger rumor kalau semisal kalian baca buku ini, aku takutnya kalian itu kayak menganggap ini serem, tapi aku menganggap ini romantis sih sebenarnya ya. Jadi ketika kalian itu baca buku dia Gerbang Dialog Danur atau membaca buku salah satu dari ceritanya mereka berlima, pasti akan ada satu anak yang datang ya, yang datang. Entah itu kalau misalnya kalian baca William gitu, pasti ada salah satu dari mereka yang datang. Tapi menurut aku ya kali kalau semisal ada 5 orang nih yang baca William secara bersamaan, masa iya William harus datengin mereka satu-satu? Kayak nggak mungkin sih menurutku. Dan energi mereka tuh menurut aku tidak sebesar untuk yang pindah-pindah tempat apalagi membelah diri mungkin kalian. Nggak mungkin nggak sih? Jadi itu cuma rumor sih, katanya ada yang baca buku terus ngelihat mereka secara langsung gitu, katanya sih. Aku pernah baca-baca tweet di Twitter juga. Tapi menurut aku sih selama tidak mengganggu ya, aku sih sebenarnya tidak masalah dengan dunia seperti itu asalkan kita saling menghargai aja sih. Karena ya saya tidak pernah mengganggu gitu loh, yang saya tidak pernah menyinggung. Jadi jangan macam-macam aja sih. Dan aku percaya kalau misalnya mereka berlima ini akan menemui waktu dimana mereka tuh akhirnya nyerah dan memilih untuk kembali ke alam mereka masing-masing kayak gitu. Karena ya gimana ya, mereka kan pasti ada alasan kenapa mereka tuh masih ada di dunia ini gitu, masih menunggu orang-orang yang mereka cintai untuk datang ke mereka, untuk jemput mereka juga gitu. Apalagi si Peter tuh masih nungguin ibunya sampai sekarang. Tapi aku nggak tahu apakah si Peter ini akhirnya ketemu sama ibunya or not. I wish cepet dipertemukan ya, soalnya aku sendiri juga nggak mau dia nunggu lama-lama di sini karena dunia semakin tidak karuan. Iya, kayak mereka ini jiwa-jiwa pure gitu loh. Dan dunia tuh kayak it's not the right place they belong here gitu loh. The world doesn't deserve them gitu loh. Dunia tuh nggak pantas ngedapetin mereka gitu, karena mereka saking purenya, saking apa ya, murninya jiwa mereka tuh. Aku merasa enggak, kamu nggak bisa lama-lama di sini, nggak bisa kayak gitu. Terus aku juga nggak sesering ya dulu tuh. Aku masih kayak sering yang namanya ngelihat YouTube-nya Kak Jurnalis Risa itu sewaktu aku masih baca-baca kayak Gerbang Dialog Danur, terus Mada ini, sama baca buku-bukunya dari teman-temannya Kak Risa itu yang berlima ini, yang Peter, Hendrik, Hans, William, sama Jensen. Tapi aku masih belum baca buku punyanya Asi sama si Rasuk ini ya, karena ya itu tadi banyak sekali godaan buku-buku baru gitu loh. Ada beberapa buku yang menurut aku kayak hasil dari alternative universe atau AU Twitter gitu yang dibukukan, dan menurut aku tuh bagus gitu loh. Aku mau review buku itu. Kalau nggak salah sih judulnya Tanah Bangsawan ya, punyanya Kak siapa itu aku lupa. Dia sampai observasi mengenai kebudayaan Jawa, kejawen gitu loh. Kalau nggak salah sih yang cowok itu puffnya Henry dari Wavy. Aku juga ada beberapa buku-buku dari apa namanya istilahnya itu, dari Wattpad, dari AU juga gitu. Ada beberapa buku-buku yang menurut aku tuh sangat-sangat bagus sih, yang awalnya mereka nulis di Wattpad, nulis di AU Twitter, terus akhirnya dibukukan gitu loh. Some days maybe I can make for myself gitu loh. Kalau misal aku menciptakan suatu karya kan lumayan gitu loh guys, karena my childhood dream is
superior of fantasy book gitu ya, tapi ya itu nanti aja deh. Sekarang aku harus fokus untuk meniti karirku di sini ya guys ya. Dan untuk kalian semua yang mau mengejar cita-cita kalian harus berusaha keras ya guys, harus berjuang untuk menciptakan mimpi kalian menjadi kenyataan. Oke guys, segitu aja reviewku hari ini. I hope you enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, comment, subscribe ya guys ya, karena aku nggak sabar buat ketemu kalian besok nanti. Pokoknya ketemu kalian secepat mungkin lah istilahnya gitu. Kalau misalnya Nafi ada salah kata, Nafi mohon maaf ya guys ya. Kalian bisa lihat review-review Nafi selanjutnya untuk konten-konten yang lainnya gitu. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ide-ide konten selanjutnya, kalian bisa klik aja di comment section. Bye bye.